Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Isanul Kamila, NIM 201101010041, kelas A1 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan membahas tentang pengertian filsafat. Filsafat sama saja dengan falsafah, dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philos yang artinya suka, cinta, mencintai. Sophia adalah kebijakan, hikmah, pandai. Artinya cinta kepada kebijakan atau cinta kepada ilmu. Dari bahasa Belanda yaitu wijsbogeer. Wits adalah pandai, berilmu. Begode yaitu adalah keinginan. Artinya keinginan untuk ilmu. Menurut para ahlinya, plot 427 sampai 384, yaitu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bersifat untuk mencapai kebenaran yang asli. 2. Aristoteles. Filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, dan politik. Ketiga, Cicero. Filsafat adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan lainnya. Menurut pakar Indonesia, Darji Darmodihardjo, filsafat adalah pemikiran manusia dalam usaha mencari kebijaksanaan dan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Menurut I.R. Pujiwijono, filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebagai sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan atas pemikiran belakang. Lingkup pengertian filsafat dalam objek material dan objek formal. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu baik yang bersifat material, konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan maupun sesuatu yang bersifat abstrak, misalnya nilai, ide-ide, ideologi, moral, dan lain sebagainya. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu cara memandang seseorang penelitian terhadap objek material tersebut. Suatu objek material tertentu ditinjau dari berbagai macam sudut. Kenalkan, nama saya Handa Riyatul Muslihasari, NIM 20110101006. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lingkungan pengertian filsafat. Filsafat memiliki bidang bahasa yang sangat luas, yaitu segala sesuatu baik bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Maka, untuk mengetahui lingkungan pengertian filsafat, terlebih dahulu perlu dipahami objek, material, dan formal ilmu filsafat sebagai berikut. 1. Objek material filsafat. Objek pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu, baik yang bersifat material, konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan sebagainya. 2. Objek formal filsafat cara memandang seorang peneliti terhadap objek material tersebut. Berdasarkan objek, material, dan formal ilmu filsafat tersebut, maka lingkup pengertian filsafat menjadi sangat luas. Berikut ini dijelaskan sebagai bidang lingkup pengertian filsafat. A. Filsafat sebagai suatu kebijakan rasional dari segala sesuatu manusia perlu menentukan suatu kebijakan yang hakikat dan rasional. B. Filsafat sebagai satu sifat dan pandangan hidup manusia dalam menghadapi dalam segala macam problem dalam hidupnya harus diselesaikan berdasarkan sikap dan pandangan hidupnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Geodevisa Fira Maharani, nomor induk mahasiswa saya
2011 01010057. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sesuatu kenyataan, nilai-nilai, dan norma-norma yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila digolongkan menjadi dua. 1. Filsafat Pancasila bersifat religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia termasuk kemampuan berpikir. Filsafat Pancasila dalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikirannya sedalam-dalamnya tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untuk memenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak ada habis-habisnya. Terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman sehari-hari agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat. Melestari dari kelompok 3 Pancasila ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup. Falsafat Pancasila sebagai pandangan hidup adalah filsafat yang digunakan sebagai pegangan, pedoman, atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini, falsafah Pancasila adalah falsafah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya. Falsafah Pancasila yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sama halnya dengan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup. Karena merupakan ciri-ciri khas dari bangsa Indonesia, falsafah Pancasila merupakan hakikat pencerminan budaya bangsa Indonesia, yaitu hakikat mencerminkan dari peradaban, keadaban kebudayaan, cermin keluhuran budi dan kepribadian yang berasal dari sejarah-sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Pencerminan kehidupan yang dialami bangsa Indonesia yang bersuku-suku dan mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Semua dari perbedaan itu terdapat persamaan, yaitu budi dan kepribadian. Kedua, falsafah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang 1 dari BPPK atau Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 menjadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Landasan atau dasar itu haruslah kuat dan kokoh agar Indonesia tetap berdiri tegak sentosa selama-lamanya. Landasan itu harus pula tahan uji terhadap serangan-serangan baik secara internal maupun eksternal. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah didirikan negara Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Oleh karena Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi aturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah sejiwa dan sejajar dengan Pancasila. Dalam ketetapan MPRS nomor MPRS/1966 ditegaskan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat,
prudensi, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan hukum. Nama saya Siva Ihsanul Kamila, NIM 201101010041. Kelas A1, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelompok 3. Saya di sini akan membahas tentang relevansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Falsafah Pancasila merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang dianggap sebagai norma nilai yang menjadi pandangan hidup yang bijaksana dan baik bagi bangsa Indonesia. Adapun Pancasila sebagai dasar kehidupan mempunyai 5 sila yang menjadi pedoman hidup. Sila-sila yang diciptakan oleh pendiri bangsa atas tujuan yang sama, dan terdapat butir-butir yang saat ini masih digunakan. Di antaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, di mana hubungan manusia dengan Tuhan sifatnya langsung, sedangkan hubungan negara dengan Tuhan sifatnya tidak langsung. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa sifat manusia harus memperlakukan manusia lain dengan seadil-adilnya. 3. Persatuan Indonesia, walaupun berbeda-beda, tetap satu dan tidak terpecah-pecah untuk menyeluruh. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana rakyat dalam melakukan kedaulatan atas kekuasaan melalui sistem perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang Indonesia harus memperlakukan dengan adil dan baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.